Selamat pagi. Boleh ini enggak cek semangatnya dulu enggak? Jerusalem Class? Wah, yang belakangnya aja. Yang depan boleh enggak? Jerusalem Class? Amin, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat kalian dong. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa? Tahu enggak temanya? Ada yang tahu? Buaro ya, masih Buaro. Yang datang minggu lalu? Yang datang minggu lalu? Enggak ada yang datang minggu lalu? Enggak ada yang datang minggu lalu? Minggu lalu belajar Buaro tentang kasih ya. Hari ini tentang sukacita dan damai sejahtera. Makanya aku bilang sama kalian, coba lihat kiri kanan dulu, kasih senyum. Karena hari ini kita mau bicara tentang sukacita. Kalau wajahnya nggak ada sukacita agak serem juga sih ya kan. Sukacita dan damai sejahtera. I hope ya, aku berharap aku bisa nyampaikan dengan cepat. Karena ada dua yang harus aku sampaikan tentang ini. Langsung aja ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah, boleh sama-sama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Ini tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amen. Hari ini kita belajar tentang sukacita dan damai sejahtera. Aku bilang sama Tuhan, ini sukacita dan damai sejahtera udah banyak banget kan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingetin untuk sampaikan dulu sebelumnya. Yaitu tentang buah itu. Siapa di sini punya pohon yang ada buahnya di rumahnya? Boleh tahu nggak? Ada? Nggak ada ya. Aku punya pohon kelengkeng. Itu sempat nggak berbuah ya kan. Kira-kira kalau pohon tuh buahnya ditempel atau buahnya keluar sendiri? Keluar sendiri. Jadi waktu kita ngomong tentang buah Roh Kudus, itu bukan buah yang dibuat-buat. Sesuatu yang dibuat bukan, tapi sesuatu yang dari dalam. Boleh nggak videonya bisa ditampilin nggak sih? Oke. Sudah. Udah, jangan diulangi lagi. Kalian perhatiin enggak? Yang pertama kali keluar dari biji apa? Daun apa akar? Akar. Yes. Itu yang Tuhan ingatkan. Kalau kamu mau berbuah, nomor satu, kamu harus berakar. Kalau kamu enggak berakar, kamu enggak akan berbuah. Apa itu berakar? Kamu harus absorb. Kamu harus ambil sari-sari kayak tumbuhan tadi, dia ambil sari-sari makanan dari dalam tanah, air dan juga hal-hal lain yang dalam tanah mereka ambil untuk supaya berbuah. Kalau kamu mau berbuah Roh Kudus, Tuhan ingatkan, kamu nggak bisa pakai cara, ini kan sukacita ya, kayak orang-orang ini pura-pura, oh halo ya gitu kan, kayaknya happy, tapi dalamnya sedih. Kita mau belajar buah yang nggak berbuah, itu buah palsu. Hari ini kita mau belajar buah yang beneran dari dalam. Caranya gimana? Berakar. Buah, aku tulis di situ. Fruit comes from rooted. Buah hanya keluar dari kita berakar. Kalau kita nggak berakar dalam Tuhan, kita nggak akan pernah berbuah. Itu adalah prinsipnya. Gak bisa kita pura-pura sukacita, kita pura-pura damai, tenang. Tapi sebenarnya gak tenang. Karena apa? Itu comes from inside. Datangnya dari dalam, gak pernah dari luar. Kamu kasih pupuk, namanya buah, kalau kamu siramin ya kan, kamu kasih pupuk, dalamnya sehat, keluar buah. Waktu itu pohon kelengkengku, nggak aku kasih pupuk kan, cuma kasih siram aja air. Buah sih kecil-kecil gitu. Jadi kayak nggak mateng gimana ya, keluar buah tapi nggak bisa manis gitu loh.
Tapi aku punya kelinci, kotorannya aku taruh situ, aku coba. Aku kan gak punya pupuk nih, daripada kotoran kelinci udah numpuk banyak, aku taruh di situ, di pohon itu. Ternyata itu pohon kelengkengku berbuah dan buahnya gede-gede. Ngerti gak prinsipnya? Kalau kamu pupukin rohmu, ya, itu kamu akan otomatis keluarin buah. Gak usah diusahain, maksudnya gak usah diusahain itu gak usah pura-pura happy atau pura-pura tenang. No, itu dari dalam. Amin. Yang kedua nih, Tuhan ingatkan lagi, tahu gak sih? Ketika dibilang gini, tetapi buah roh adalah, itu artinya apa? Itu karakternya Tuhan. Karakternya Roh Kudus itu kayak gitu. Tuhan itu orangnya kasih. Kita kan tahunya, ya tahu kan kalau itu kan. Tapi tahu gak kalau Tuhan tuh penuh sukacita? Kamu bayangin Tuhan, serem Tuhan itu ya. Kamu ya bersalah ya gitu ya, dihukum gitu, ya kan? Tuhan tuh penuh sukacita, damai, sabar, ya kan? Ini karakternya Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar nih, lihat. Di dalam Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, ini tentang sukacita ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Ini tentang sukacita. Tentang damai sejahtera dibilang gini. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang damaiku ini gak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi apa? Tuhan itu mau kita, kamu tuh lagi karakternya Tuhan. Waktu kamu melekat sama Tuhan, kamu tuh lagi ambil sari makanan dari hadirat Tuhan untuk kamu bisa berbuah seperti itu Tuhan. Apa karakternya Tuhan tadi? Yang kita pelajari, sukacita dan damai sejahtera. Amin. Hari ini aku berdoa supaya setiap waktu kita pulang, kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Nah yuk kita belajar ya. Aku berusaha cepet deh pokoknya. Sukacita itu berasal dari bahasa Yunani namanya kara. Bukan santan ya. Kara itu artinya kebahagiaan yang sangat tidak tertahankan meluap-luap. Bayangin kamu dapat uang 1 miliar hari ini. Kira-kira gimana? Puji Tuhan. Gitu? Puji Tuhan, aku bisa beli mobil, rumah, aku bisa beli baju, aku bisa beli PS kali, aku gak tahu ya apa kalian pengen apa. Ya gak sih? Yang ngeluap-luap gitu loh. Karena kalian dapat sesuatu yang gak mungkin gitu. Nah tapi kan gak mungkin tau dapat uang 1 M setiap hari. Mungkin gak? Kara itu dari kata namanya karis. Yang artinya kasih karunia. Artinya apa? Sukacita itu rada aneh sih, kasih karunia. Nih ada ayat ya. Rada aneh sih. 2 Korintus 8 ayat 1-2 dikatakan, saudara-saudara kami hendak Makedonia. Selagi dicatat kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Aneh enggak? Lagi dicobai, lagi menderita, tapi kok bisa sukacita? Kita aja kalau sakit, mama, enggak enak, pusing, sakit badanku. Ya kan? Ada Arthur nih, dulu kecelakaan ya Arthur ya. Sakit gak Arthur waktu itu? Bisa gak? Sukacita, tanganku meskipun sakit gitu. Kalau kita ya gak bisa ya kan? Normalnya gak bisa. Dan di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Tahu gak? Di Filipi 4 ini yang nulis adalah Rasul Paulus. Yang pada saat itu di Filipi, ini ayat selanjutnya ya dikatakan nih. Dia lagi masuk penjara, sebelum masuk penjara, yang itu loh, yang cerita Paulus dan Silas. Sebelum masuk penjara, dia itu, ini ayatnya ya, Kisah Rasul 16 ayat 23, sorry banyak ayat, supaya kalian, aku gak ngarang gitu maksudnya. Setelah mereka berkali-kali didera, artinya dicambuk. Terus, bisa gak langsung aja ya, gak semua tak baca, membelenggu kaki mereka dengan pasung yang kuat. Bisa gak bayangin, orang habis dicambuk, terus suruh duduk, kakinya dipasung, dua-duanya supaya nggak bisa jalan.
Kamu kalau sakit ini habis dicambuk berkali-kali, pinginnya rebahan atau gimana gitu kan ya. Itu enggak langsung dipasung. Dan masih bisa menulis surat, itu tangannya kan bebas. Dia bisa nulis surat ya. Surat Filipi tadi. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Rasul Paulus yang lagi menderita, yang lagi dicambuk dan dipasung, Isa ngomong gitu. Bisa gak kalian pikir? Kok bisa ya? Kita aja kena api dikit ya, sakit dikit, udaranya gak tahan deh. Siapa sih tadi itu yang naruh isi ini? Aku jadi sakit ini. Ya kan? Kalau Paulus enggak. Kenapa kok bisa gitu? Apa alasannya? Karena kasih karunia. Dia ngerasa gini, karis itu artinya apa? Mendapatkan satu yang apa ya? Yang enggak layak. Rasul Paulus mikir gini, Tuhan, thank you. Aku bisa menderita buat Tuhan. Aku bisa dipakai Tuhan dan aku thank you Tuhan. Karena aku dulu pernah mau bunuh orang-orang Kristen kan. Dan dia Tuhan ampuni dan Tuhan pakai. Ada sukacita. Lanjut ya. Nah, dikatakan di dalam Yohanes 15:26 dibilang Roh Kudus itu adalah penghibur. Kalau kamu punya Roh Kudus, kenapa kok kita bisa sukacita terus? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu penghibur. Ngapain? Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, kamu dikasihi Tuhan. Tapi aku mungkin ada apa ya? Aku nggak tahu sih hal apa yang bisa mengganggu kalian. Yang bisa curi sukacita mungkin. Kok aku nggak kayak orang itu ya? Kok dia diterima ya kayak tadi ya Quinsa? Kok diterima ya di situ? Aku kok enggak? Kenapa aku kok kayak gini? Satu hal yang bisa mencuri sukacita kita itu adalah bandingin diri. Comparison. Ketika kita punya Roh Kudus tuh kasih tahu kita, Tuhan sayang kamu. Tuhan tuh punya rencana besar buat kamu. You are love. You are enough. Iya ya Tuhan. Ketika kita sedih dan kita datang sama Tuhan, apa ya? Jadi apa artinya? Apakah itu artinya orang Kristen tuh nggak boleh sedih? Tadi kan dibilang bersukacita senantiasa. Boleh nggak sedih? Boleh apa enggak? Atau harus senyum terus? Gimana? Boleh nggak? Boleh nggak menurut kamu? Boleh ya? Nah, boleh lah. Tuhan Yesus saja senangis. Tahu nggak ada ayat Tuhan Yesus nangis? Pernah kan dengar cerita? Tuhan Yesus bisa nangis loh. Gak apa-apa sedih. Tapi apa? Kita nggak dikontrol. Kita nggak terus-terusan kalau zaman dulu waktu aku masih seumur kalian tuh seringnya aku ini orangnya melo ya kan. Melo gitu. Jadi kayak kenapa sih kok kayak gitu ya? Kenapa sih temanku tuh kok kayak gitu sama aku ya? Mungkin aku kayak gini ya. Kalau diterus-terusin pikirannya akhirnya lama-lama jadi sedih ya kan? Nggak tahu nih cewek-cewek ya. Kalau cowok-cowok aku nggak tahu nih kesedihannya karena apa nih. Mungkin nilainya jelek atau nggak bisa masuk klub yang olahraga lah atau apa gitu kan ya kayaknya. Tapi kalau kita terusin kita bisa kayak, oh, kenapa ya? Akhirnya sayang diri gitu loh. Orang Kristen bisa sedih tapi nggak dikontrol oleh kesedihan. Orang yang dikontrol oleh kesedihan akan menjadi depresi. Roh Kudus bersama dengan Roh Kudus kita akan menang dari depresi, nggak akan depresi. Ini ya. Yuk kita lanjut ya. Joy is knowing deep inside. Sukacita tuh adalah kalau kita tuh berakar, ngerti banget. Kita akan punya sukacita kalau kita ngerti banget. Kalau I am love. Aku dikasihi. I am enough. Aku gak perlu jadi kayak orang lain. Tuhan punya rencana yang khusus buat aku, yang spesial. Aku gak perlu jadi kayak orang yang gak sama kayak orang lain. Ya mungkin sekarang gak kelihatan aku bisa apa ya. Yang lain kok bisa ini aku gak bisa ya. Tapi Tuhan punya bakat yang spesial buat kamu. You are enough. God love me. God is always good to me. Tuhan punya rencana yang baik, sekalipun kelihatannya gak baik. Aku percaya. Ketika kita punya jadi orang kayak gitu, kita jadi orang yang punya sukacita. Gak baper-baper, no depress. Amin? Oke, lanjut ya. Ada gak sih yang sini, aku gak tahu sih, tapi entahlah Tuhan ingetin waktu aku nyiapin ini.
Ada kak di antara kalian yang pernah ngerasa depres? Zaman dulu banyak anak-anak yang masih kecil, orang tua-tua gitu ya, orang dewasa maksudnya orang dewasa. Tapi zaman sekarang banyak anak-anak yang masih kecil pun depres. Aku berdoa hari ini supaya kalian tahu bakalan dikasihi Tuhan. Kamu cukup, meskipun kamu gak sama kayak temenmu. Tuhan punya rencana yang baik buat kamu. You are special, kamu dibuat sama Tuhan special. Amin. Lanjut ya. Nah, sedangkan damai sejahtera itu peace dari bahasa Greka juga namanya airene gitu ya. Artinya bersatu, tenang, istirahat, rest. Di Markus ini ya, contohnya, kenapa aku bilang Tuhan Yesus itu adalah orang yang punya damai. Ingat siapa yang tahu ceritanya? Tuhan Yesus tidur di dalam kapal waktu muridnya lagi ada ngadepin badai. Tuhan Yesus tidur. Ingat ya. Nah ini ayatnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kok Tuhan Yesus bisa tidur? Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur waktu yang lain bingung sama badai? Ayo, ada nggak yang bisa jawab nih? Coba. Ada yang mau jawab? Kenapa kok bisa tidur? Waktu yang lain tuh lagi, bayangin kalau kamu jadi murid-muridnya itu gimana? Sama kayak Yesus tidur apa sama kayak muridnya? Kayak siapa? Hah? Kalau kita ada di situasi itu kita jadi kayak siapa? Tidur aja lah, mati ya sudah mati gitu. Gitu enggak? Atau kayak murid-muridnya Yesus kan? Kayaknya kita kayak murid-muridnya bingung ya. Ngapain ya kita buang barangnya supaya enggak ketenggelam gitu kan? Kayaknya gitu, panik gitu ya. Nah, tapi enggak, Tuhan Yesus enggak. Kenapa? Karena peace, damai itu artinya punya istirahat di dalam tuh. Dia tahu Bapaknya berkuasa atas dunia. Makanya Tuhan Yesus tenang aja, tidur ngapain? Aku bilang satu patah kata aja, badannya reda kok. Makanya Tuhan bilang gini ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu kan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. JC, itu yang Tuhan kasih. Ada apapun, kita tuh bisa punya damai. Peduli apapun yang terjadi di luar, di situasi apapun, kita tuh bisa punya damai. Kalau dunia bilang gini, damai kalau nggak ada masalah. Damai kalau nggak diganggu teman, kalau diganggu teman ya nggak bisa damai lah, gitu kan. Pinginnya langsung bereaksi gitu kan. Orang yang punya damai itu nggak gampang terusik. Yuk ngecek. Orang yang punya damai nggak gampang keganggu. Sama-sama belajar ya. Aku juga masih kayak gitu kadang-kadang. Loh, apa maksudnya? Nggak gampang tersinggung. Dikatain dikit, kamu tuh kan, apa maksudmu? Hah gitu kan. No, orang yang punya damai itu akan tenang. Bisa berpikir dengan jernih dan penuh hikmat. Kalau ada masalah, dia nggak panik atau nggak buru-buru. Nggak, diam. Kenapa? Because peace is knowing deep inside God is in control. Ketika kamu tahu bahwa Tuhanku itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan yang pegang kontrol, kendali. Kamu akan punya peace. Nggak diterima di sini yang kamu pengen, kamu nggak langsung bereaksi yang macam-macam gitu. Tapi kamu, Tuhan, apa rencanamu Tuhan? Kenapa kok aku nggak diterima Tuhan? I have a great God. I don't need to worry. Selalu ada harapan dan solusi di dalam firman Tuhan. Jadi kita nggak gampang overthinking. Orang yang punya damai Tuhan tuh nggak gampang overthinking. Aku cerita sedikit ya, ini udah selesai kok. Aku tuh lahir di keluarga yang gampang panik gitu kan. Jadi kalau misalkan contoh gini, ayo
cepet-cepet gitu kan mau pergi kan. Zaman aku kecil, ayo cepet-cepet kita mau pergi ke Surabaya. Dulu karena nggak punya mobil, jadi naiknya angkot gitu kan. Terus sampai tengah-tengah jalan gini, tadi udah dimatiin belum ya kompornya gitu kan. Pertanyaan gitu kan, di tengah jalan udahan. Gak tahu, semuanya sibuk, gitu kan. Iya gitu kan. Dan entahlah aku nggak tahu siapa yang ngajarin aku, entah di sekolah minggu atau di mana. Tapi aku diingetin sama Tuhan untuk belajar untuk semuanya pada bingung dan Tuhan, kayak aku diingetin sama Tuhan, aku yang akan nolong kamu. Jadi aku doa, Tuhan, tolong kompornya Tuhan, supaya sudah mati Tuhan. Dan itu peace, bawa damai. Ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan? Nggak semuanya kita bisa kontrol, kayak itu. Di tengah jalan, masa mau balik lagi ya kan? Udah agak jauh gitu. Nggak bisa. Yang kita bisa lakukan apa? Kita percayakan kepada Tuhan. Dan itu bikin apa? Peace. Nggak suka kita. Dan ketika kita tahu God is in control, apapun yang terjadi, misalkan ada orang yang nggak suka kita mungkin nggak diterima atau apapun, kita tuh nggak gampang, kenapa sih Tuhan aku nggak diterima? Kita nggak gampang nefting sama Tuhan. Kenapa? Kita tahu, oh Tuhan ada rencana pasti. Amin. Yuk hari ini kita mau belajar. Tapi satu hal yang Tuhan taruh dalam hatiku. Di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Gak ada lain lagi. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Melekat sama Tuhan. Hanya itu yang bikin kita bisa berbuah. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.